produksi, yaitu rencana produksi adalah alat perencanaan, koordinasi, dan pengendalian yang penting. Rencana produksi merupakan penjabaran rencana ke dalam program produksi yang konsisten dengan kebijakan manajerial dan sesuai batasan yang berlaku. Nah, kuantitas produk atau jasa yang telah diciptakan dengan rencana pemasaran kemudian disesuaikan untuk mempengaruhi kebijakan produksi dan persediaan, sehingga diperoleh kuantitas produk atau jasa yang harus diproduksi menurut jenis produk dan periode waktu tertentu, yaitu dengan formula volume penjualan ditambah dengan perubahan persediaan barang jadi yang menghasilkan kebutuhan produksi. Selanjutnya ada tujuan penyusunan rencana produksi. Ya, yang pertama adalah menunjang kegiatan penjualan sehingga barang jadi dapat disesuaikan dengan yang telah direncanakan. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai karena persediaan terlalu tinggi meningkatkan biaya-biaya dan risiko-risiko yang membebani perusahaan. Dan sebaliknya, perusahaan yang terlalu kecil mengakibatkan banyaknya gangguan, kekurangan persediaan bahan mentah dapat mengganggu proses produksi. Yang ketiga, mengatur produksi sehingga biaya-biaya produksi menjadi minimal. Selanjutnya ada dasar penyusunan rencana produksi, yaitu yang pertama, ada menetapkan kebijakan besarnya tingkat persediaan. Yang kedua, merencanakan jumlah produksi setiap jenis produk selama periode anggaran. Dan yang ketiga adalah mengatur produksi sehingga biaya-biaya produksi menjadi minimal. Nah, dalam bagian 7.1 ini, yaitu mencerminkan bahwa rencana pemasaran yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan ke dalam program produksi sesuai kebijakan manajemen dan batasan yang telah ditentukan. Dalam hal ini, manajemen harus merencanakan koordinasi yang optimal antara penjualan dan persediaan dan tingkat produksi. Rencana produksi yang efisien dan terkoordinasi sangat diperlukan untuk produksi yang ekonomis. Rencana produksi ini kemudian berfungsi sebagai dasar penyusunan rencana program lain seperti rencana bahan mentah, rencana tenaga kerja langsung, dan rencana biaya overhead pabrik. Nah, berdasar 3 tahapan dasar dalam penyusunan anggaran produksi, secara garis besar, rencana produksi dihitung dengan menggunakan formula tingkat penjualan atau rencana penjualan ditambah dengan tingkat persediaan akhir barang jadi, lalu dikurangi dengan tingkat persediaan awal barang jadi yang akan menghasilkan tingkat produksi. Selanjutnya ada kebijakan tingkat persediaan. Tujuan kebijakan persediaan yaitu untuk merencanakan tingkat optimal investasi persediaan. Yang kedua, mempertahankan tingkat optimal tertentu melalui pengendalian. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi daya tahan. Yang pertama ada daya tahan produk yang disimpan, yaitu untuk produk yang mudah rusak, tidak tahan untuk disimpan dalam jangka waktu yang lama bersama persediaan harus dipertimbangkan dengan cermat. Yang kedua ada sifat persaingan yang dihadapi perusahaan. Jika tingkat persaingan yang dihadapi perusahaan relatif ketat, maka persaingan yang memberikan pelayanan untuk memenuhi pesanan menjadi prioritas. Dengan demikian diperlukan persediaan barang jadi yang relatif besar. Yang ketiga adalah biaya-biaya yang muncul karena kebijakan persediaan, seperti biaya sewa gedung, pemeliharaan, asuransi, pemesanan mendadak atau extra carrying cost, dan biaya kehabisan persediaan atau stock out cost. Selanjutnya ada besarnya modal kerja yang tersedia. Lalu ada pola permintaan akan produk permintaan, dan ada risiko yang dihadapi perusahaan. Risiko ini mencakup risiko yang berasal dari manusia, yang umumnya timbul karena adanya kecerobohan manusia, seperti cara mengangkat, memindahkan, dan meletakkan barang jadi yang tidak memenuhi prosedur yang ada. Yang kedua, risiko berasal dari alam, terjadi di luar kekuasaan manusia seperti bencana alam. Dan yang ketiga, risiko yang disebabkan karena sifat barang yang mudah rusak. Selanjutnya ada penentuan besarnya persediaan. Yang pertama ada disesuaikan dengan kebutuhan bulanan, dan yang kedua ada batas maksimum dan minimum. Yang ketiga ada tingkat perputaran persediaan.
disesuaikan dengan kebutuhan bulanan. Yang pertama, apabila kebutuhan akan barang atau bahan itu setiap bulan sama, maka digunakan rata-rata bulanan atau rata-rata sederhana. Dengan tingkat formulasi, tingkat persediaan sama dengan kebutuhan barang setahun dibagi dengan 12. Nah, contohnya adalah suatu perusahaan yang memiliki kebutuhan akan barang itu selama 1 tahun yaitu 48.000 unit. Maka 48.000 unit dibagi dengan 12 sehingga menghasilkan 4.000 unit. Selanjutnya, apabila kebutuhan akan barang atau bahan setiap bulan itu tidak sama atau berfluktuasi, maka digunakan rata-rata bergerak. Contohnya yaitu periode Januari kebutuhan barangnya 4.000 unit, Februari 2.000 unit, Maret 3.000 unit, April 4.000 unit, dan Mei 5.000 unit. Nah, perhitungannya adalah Februari sama dengan Januari tambah Februari ditambah Maret dibagi 3, yaitu sama aja kayak 4.000 ditambah 2.000 ditambah 3.000 dibagi 3, yaitu menghasilkan 3.000 unit. Maret dan April juga sama, yaitu 2.000 ditambah 3.000 ditambah 4.000 dibagi 3, yaitu 3.000 unit. April 3.000 unit ditambah 4.000 unit ditambah 5.000 unit dibagi 3, yaitu 4.000 unit. Nah, selanjutnya, apabila perusahaan itu menentukan 2 bulan kebutuhan, maka besarnya persediaan itu dikalikan dengan 2. Misalkan Februari 3.000 unit dikali 2, yaitu 6.000 unit. Maret 3.000 unit dikali 2 unit. Dikali 2 sama dengan 6.000 unit. April 4.000 unit dikali 2 sama dengan 8.000 unit. Selanjutnya ada batas maksimum dan minimum. Besarnya tingkat persediaan ditentukan dengan cara menetapkan batas tertinggi atau maksimum yang diperbolehkan untuk memiliki atau menyimpan jumlah persediaan dan batas terendah atau minimumnya. Selanjutnya ada tingkat perputaran persediaan. Banyaknya perusahaan yang menggunakan tingkat perputaran persediaan sebagai dasar menentukan tingkat persediaan. Perputaran persediaan yang tinggi menandakan semakin tingginya persediaan berputar selama 1 tahun dan menandakan efektivitas manajemen persediaan. Sebaliknya, perputaran persediaan yang rendah menandakan tanda-tanda mismanagement seperti kekurangannya pengendalian persediaan yang efektif. Dengan formulasi, tingkat perputaran persediaan ditambah rencana penjualan setahun dibagi dengan persediaan rata-rata. Persediaan rata-rata sama dengan persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan memberikan contoh kasusnya. Jadi ada perusahaan Mitra Jaya Manufacturing Corporation merencanakan penjualan untuk tahun depan sebesar 3 juta unit. Dengan rincian rencana penjualannya diatur sebagai berikut. Periodenya, triwulan pertama dengan volume penjualan 800.000 unit, triwulan kedua 700.000 unit, triwulan ketiga 600.000 unit, dan triwulan keempat 900.000 unit. Pada awal tahun diketahui tingkat persediaannya sebesar 300.000 unit, besarnya average inventory sebesar 400.000 unit, dan tingkat perputaran persediaan sebesar 7,5 kali. Nah, berdasarkan data tersebut, tentukan besarnya persediaan akhir tahun. Penyelesaiannya adalah kita akan mencari persediaan akhir tahun itu menggunakan rumus persediaan rata-rata, yakni persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Nah, sebelum mencari persediaan akhir ini, kita akan mencari terlebih dahulu persediaan rata-ratanya. Dengan digunakannya rumus tingkat perputaran persediaan sama dengan rencana penjualan setahun dibagi persediaan rata-rata, yaitu tingkat perputaran persediaannya 7,5 kali sama dengan 3 juta per persediaan rata-rata. Persediaan rata-ratanya sama dengan 400.000 unit, didapat dari 3 juta dibagi 7,5. Selanjutnya, kita akan masuk ke rumus kedua, persediaan rata-rata. Persediaan rata-rata sama dengan persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Persediaan rata-ratanya sama dengan 400.000 unit yang tadi kita didapat, dan sama dengan persediaan awalnya 300.000 unit ditambah persediaan akhir dibagi 2.
Jadinya 800.000 unit didapat dari 400.000 unit dikali 2 sama dengan 800.000 tadi sama dengan 300.000 ditambah persediaan akhir. Persediaan akhir sama dengan 800.000 unit dikurang 300.000 unit sama dengan 500.000 unit. Kebijakan produksi. Perencanaan produksi tidak sekedar menetapkan jumlah unit produksi pada periode waktu tertentu, melainkan juga menentukan dasar perencanaan berbagai aspek fungsi produksi, seperti misalnya kebutuhan kapasitas pabrik, kebutuhan bahan baku, pembelian bahan baku, kebutuhan tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Dalam penyusunan rencana produksi, diperlukan 8 keputusan-keputusan, meliputi yang pertama jumlah kebutuhan produksi selama periode budget, yang kedua kebijakan-kebijakan mengenai tingkat persediaan produk jadi, produk dalam proses, dan biaya penyimpanan produk persediaan. Yang ketiga, kebijakan-kebijakan kapasitas pabrik, seperti misalnya tentang tingkat produksi yang diizinkan selama periode budget. Yang keempat, tersedianya fasilitas pabrik, terutama untuk kepentingan pengurangan atau penambahan kapasitas pabrik. Yang kelima, ada tersedianya bahan baku, pembelian, dan tenaga kerja. Yang keenam, dampak lama proses produksi. Yang ketujuh, jumlah produksi yang ekonomis. Yang kedelapan, karakteristik proses produksi. Nah, rencana produksi itu apa? Rencana produksi merupakan suatu perencanaan tingkat atau volume barang yang harus diproduksi oleh perusahaan agar sesuai dengan volume atau tingkat penjualan yang direncanakan. Nah, manajer produksi itu harus menerjemahkan kuantitas yang direncanakan dalam anggaran penjualan ke dalam unit produksi yang dibutuhkan selama periode anggaran untuk setiap jenis produk dengan mempertimbangkan kebijakan persediaan manajemen. Selanjutnya, kebijakan tingkat produksi dan persediaan atau schedule produksi untuk periode yang lebih terinci. Nah, setelah produksi dianggarkan dalam 1 tahun dan satu periode tertentu, selanjutnya itu adalah membagi rata-rata produksi menurut periode sementara selama 1 tahun anggaran. Nah, ada 3 pendekatan untuk membuat rencana produksi bergantung besarnya dan karakteristik dari proses produksi. Yang pertama, mengutamakan stabilitas produksi. Yang kedua mengutamakan stabilitas persediaan. Yang ketiga, kombinasi antara keduanya yang tidak mengutamakan keduanya, baik persediaan maupun produksi. Yang pertama, pola produksi stabil. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah tingkat persediaan dibiarkan fluktuasi atau mengambang untuk menyamaratakan besarnya produksi dan menyesuaikan pola penjualan musiman. Nah, keuntungan dari tingkat produksi yang stabil yaitu yang pertama, stabilitas pekerjaan yang menghasilkan peningkatan moral dan mendorong semakin besarnya efisiensi tenaga kerja, berkurangnya pergantian tenaga kerja, daya tarik terhadap karyawan yang bermutu, pengurangan biaya pelatihan karyawan baru. Yang kedua, pembelian bahan dan suku cadang yang ekonomis karena potongan pembelian yang besar, penyederhanaan masalah-masalah penyimpanan, mengurangi kebutuhan modal, dan mengurangi risiko persediaan. Keuntungan yang ketiga, pemanfaatan kapasitas produksi yang lebih baik. Yang kedua, pola produksi gelombang. Nah, kebijakan ini adalah kebijakan yang memprioritaskan tingkat persediaan yang stabil. Nah, dampak dari stabilitas persediaan ini menjadikan tingkat produksi berfluktuasi langsung terhadap pola penjualan musiman. Lalu yang ketiga, ada pola produksi moderat. Kalau kebijakan ini itu merupakan kombinasi kedua kebijakan sebelumnya, di mana tingkat produksi dan tingkat persediaan sama-sama berubah pada batas-batas tertentu. Nah, dalam kebijakan ini, perusahaan menetapkan tingkat persediaan dan produksi sedemikian rupa sehingga fleksibilitas yang masuk akal dibolehkan dalam persediaan dan produksi. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana penyelesaian dari kasus tersebut. Nah, yang pertama saya akan membahas dengan cara pola produksi stabil. Nah, teman-teman bisa lihat gambar berikut ini. Nah, dari gambar berikut ini itu menggambarkan bagaimana anggaran produksi dari PT Mitra Jaya Manufacturing. Nah, itu bisa kalian lihat. Nah, bagaimana kita membuatnya? Ikuti langkah-langkah berikut ini.
Langkah pertama, teman-teman mencantumkan unit penjualan setahun dan triwulan sesuai rencana yang ditentukan. Nah, kita bisa lihat kan gambar berikut ini. Nah, di bagian penjualan itu sudah kita ketahui di soal yang mana kita tulis dalam setahun kita menghasilkan 104, di mana penjumlahan dari triwulan 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama triwulan 1-nya 20.000, triwulannya 24.000, triwulan 3-nya 28.000, dan triwulan 4 32.000. Nah, teman-teman, langkah kedua, cantumkan persediaan awal dan akhir untuk memperoleh unit produksi dalam 1 tahun. Nah, tadi kan kita udah diketahui penjualan, dan di soal juga diketahui persediaan akhir dan persediaan awalnya. Nah, di persediaan akhir kita di mana setahun itu sebanyak 16.000 dan persediaan awal 40.000. Nah, gimana kita mencari tersedia untuk dijual dan unit produksinya? Pertama, tersedia untuk dijual itu didapat dari kita menambah dari penjualan dan persediaan akhir. Nah, habis itu kalau unit produksinya sendiri, teman-teman dapat dihitung dengan cara tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan awal, yaitu sebesar 80.000. Nah, kita lihat lagi yang persediaan akhir. Kenapa 16.000 setah yang ada di kolom setahun dan ada di triwulan 4? Itu kan berarti triwulan 4 berarti kan akhir tahun, kuartal keempat. Nah, itu tuh kan berarti jumlahnya sama-sama 16.000. Begitu pula di persediaan awal yang dimana di triwulan 1 40.000, dan dalam metode stabil ini persediaan awal dalam setahun juga ditulis 40.000. Nah, teman-teman, yang langkah ketiga ini dimana hitung produksi normal per triwulan, itu kita pakai produksi rata-rata, yaitu yang pertama kan tadi 80.000 itu unit produksi untuk setahun ini. Nah, 80.000 dibagi 4, dimana kita ada 4 triwulan, jadi masing-masing triwulan itu mendapat unit produksi sebesar 20.000. Bisa lihat di kolom yang diwarnai kuning tersebut. Nah, teman-teman, di langkah keempat ini kita melakukan penyesuaian. Yang pertama di persediaan akhir triwulan 1 diketahui 40.000. Nah, itu akan menjadi persediaan awal di triwulan kedua. Begitupun juga di triwulan-triwulan berikutnya. Misalnya di triwulan 2 bakal ada persediaan akhir XXX. Nah, itu bakal jadi persediaan awal di triwulan ketiga, begitu seterusnya. Oke teman-teman, selanjutnya penyesuaian yang berikutnya. Nah, itu dalam penyesuaian ini yang kita lihat yang di dalam kolom di baris yang ada blok birunya itu sebagai kunci. Kenapa bisa sebagai kunci? Jadi kan kita tahu tadi tersedia untuk dijual didapat dari penjualan ditambah dengan persediaan akhir. Lalu unit produksi didapat dari tersedia untuk dijual dikurangi persediaan awal. Nah, kalau kita udah tahu tersedia untuk dijual, itu dapat dari penambahan 32.000 ditambah 16.000 sebesar 48.000. Nah, yang udah kita ketahui itu unit produksinya yang tadi di langkah ketiga sebesar 20.000. Nah, berarti untuk mencari persediaan awal, kita tinggal mengurangi bagaimana caranya supaya dapat 48.000. Jadi 20.000 ditambah 28.000 sama dengan 48.000. Itu kan berarti hasilnya kita balance sama tuh. Nah, teman-teman, berarti persediaan awalnya jadi sebesar 28.000. Begitu juga yang terjadi di triwulan 1, 2, dan 3. Kita ambil contoh triwulan 1. Yang kita sudah ketahui itu kan penjualan persediaan akhir. Berarti kita dapat cari tersedia untuk dijual dong, yaitu sebesar tinggal ditambahin 60.000. Lalu kita juga bisa lihat ke awalnya, sama tuh hasilnya persediaan awal ditambah unit produksi sama dengan 60.000. Berarti jawaban teman-teman benar. Nah, lanjut lagi kita ke triwulan 2. Yang sudah diketahui itu kan penjualan 24.000, lalu persediaan awal 40.000 dan unit produksinya 20.000. Berarti kan untuk tersedia dijual di mana itu sebagai kunci, kita dapat menghitungnya kan menambah. Oh, berarti hasilnya 60.000. Berarti untuk tersedia untuk dijual bakal menghasilkan 60.000, lalu di persediaan akhir kita tinggal mengurangi 60.000 dikurangi 24.000, berarti hasilnya 36. Jadi jawaban teman-teman benar kan?
Saya akan menjelaskan pola kedua untuk kasus tersebut. Yang pertama, pola produksi gelombang, di mana yang pertama kita itu memasukkan penjualannya dalam setahun dengan 4 triwulan berikutnya. Nah, yang kedua, kita itu mencantumkan persediaan akhirnya dengan persediaan awalnya untuk kita bisa mendapatkan unit bisnisnya. Maksud saya unit produksinya. Yang berikutnya itu kita akan mencari untuk mengisi persediaan akhir dengan persediaan awal yang ada pada triwulan 1 sampai triwulan 4. Nah, caranya itu misalnya saya ngambil contoh pada tabel itu triwulan 1 yang 34.000. Itu di mana sih kita bisa mendapatkan 34.000 itu dengan cara, jadi kan kita udah mengetahui nih persediaan awalnya itu 40.000. Jadi 40.000 itu dikurangi dengan minus 6.000. Jadi minus 6.000 ini didapat dari persediaan awal dikurangi dengan persediaan akhir dibagi 4. Ini dibagi 4 karena kita mempunyai 4 triwulan. Nah, jadi 40.000 dikurang 16.000, hasilnya baru dibagi 4, di mana hasilnya itu adalah 6.000. Nah, jadi min 6.000 ini akan menjadi pengurang, karena kita mendapatkan selisihnya 6.000, itu akan menjadi pengurang dari persediaan awal tersebut untuk mendapatkan persediaan akhirnya. Jadi itu untuk triwulan pertama di mana kita untuk mendapatkan 34.000. Yang berikutnya kita lakukan untuk mengisi kolom-kolom itu kita hanya dengan menggunakan 3 cara tersebut. Yang terakhir itu penyesuaiannya. Jadi itu kita itu untuk menghitung tersedia dijualnya itu kita dengan cara menghitung ke bawah untuk masing-masing kolom triwulannya. Itu dengan cara menjumlahkan penjualannya dengan persediaan akhirnya. Nah, dan untuk baris produksinya kita itu menghitung dengan cara ke bawah untuk masing-masing triwulannya dengan cara mengurangi lurus yang dijual baris yang tersedia dijual dengan persediaan awalnya. Nah, baru untuk baris unit bisnisnya itu baris unit produksinya itu yaitu penjualan unit produksi untuk triwulan pertama sampai triwulan keempat itu dia itu harus memperoleh nilai 80.000. Jadi itu totalnya itu yang dari triwulan 1 untuk unit produksi sampai triwulan 4 itu harus sama dengan setahunnya, yaitu 80.000. Ketiga, saya akan menjelaskan tentang bagaimana menyelesaikan kasus dengan pola produksi moderat. Dengan soal yang sama seperti kasus pertama dan kedua, yang anggaran produksi Mitra Jaya Manufacturing Co. tahun 2011 itu, hal yang perlu dilakukan pertama kali adalah menyantumkan penyusunan budget produksi seperti yang dijelaskan sebelumnya, dengan memasukkan penjualan setahun 104 sesuai dengan data yang ada di soal, yaitu 20.000, 24.000, 28.000, dan 32.000. Lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua yaitu menyatukan persediaan awal maupun persediaan akhir tahun sehingga diperoleh unit produksi untuk 1 tahun, yaitu menyantumkan 16.000 di persediaan akhir pada setahun dan persediaan awal 40.000 di setahun. Lalu selanjutnya hitung produksi normal per triwulan produksi rata-rata per triwulan dengan cara 80.000 dibagi 4, yaitu 20.000. 80.000 didapat dari unit produksi yang ada di soal dibagi dengan ada banyaknya triwulan, yaitu 4. Jadi di unit produksi di triwulan 1, 2, 3, dan 4 sejumlah 20.000. Yang keempat, perhatikan batasan-batasan yang terjadi yang menjadi ketentuan. Yang pertama, kita harus mengetahui batasan produksi. Untuk batasan atas itu didapat dengan menambahkan 20% dari unit produksi dan
batasan minimalnya 16.000 unit itu didapat dari persediaan akhir. Lalu di soal ini terdapat batasan khusus untuk triwulan ketiga. Untuk triwulan ketiga produksi berkurang 30%. Jadi khusus untuk triwulan ketiga, untuk menghitung unit produksinya dengan cara 70% dikali 20.000 unit sama dengan 14.000 unit. Nah, selanjutnya hitunglah produksi triwulan 1, 2, dan 4. Kenapa hanya 1, 2, dan 4? Karena triwulan ketiga tadi kan sudah ditentukan batasan khusus. Jadi cara menghitungnya itu ya 80.000 unit dikurang 14.000 unit dari triwulan ketiga. Jadi kan lalu dibagi 2 sehingga per triwulannya ditemukan 22.000. Lalu yang keenam adalah melakukan penyesuaian. Nah, penyesuaiannya ini kita bisa lihat dari kita hitung dari 22.000-nya dulu. Kan kita sudah mendapat unit produksi di triwulan 1 sebesar 22.000. Nah, untuk mendapatkan angka 62.000 dari tersedia dijual di triwulan 1 itu tuh didapatkan dari 40.000 unit dari persediaan awal ditambah unit diproduksi 22.000 itu. Jadi mendapatkan hasil 62.000. Sedangkan untuk 42.000 yang di persediaan akhir itu tuh didapat dari 62.000 yang sudah ditemukan tadi dari tersedia dijual dikurang dengan 20.000 dari penjualan. Jadi maka ditemukan hasil 42.000. Nah, lalu selanjutnya kita juga akan melakukan penyesuaian seperti penyesuaian yang dilakukan di 2 pola sebelumnya, yaitu dengan memindahkan persediaan akhir menjadi persediaan awal di triwulan selanjutnya. Jadi 40.000 di triwulan 1 dari persediaan akhir dipindahkan menjadi persediaan awal 40.000. Itu dilanjutkan dengan dilanjutkan kepada triwulan selanjutnya. Langkah terakhir yaitu dengan menentukan penyesuaian akhir. Pada tahap penyesuaian akhir, langkah perhitungan pada kolom triwulan keempat dilakukan ke bawah dengan cara menghitung tersedia dijual dengan menjumlahkan penjualan dengan persediaan akhir yang diperoleh dengan angka 48.000 unit. Anggaran produksi itu dapat berfungsi sebagai perencanaan, pengkoordinasian, dan pengendalian. Nah, pertama kita akan membahas tentang perencanaan. Rencana produksi disusun secara rinci dengan mendasarkan pada anggaran penjualan yang realistis. Hal ini mencerminkan bahwa manajemen telah menganalisis dan membuat rencana khusus mengenai fungsi perencanaan produksi dan masalah yang berhubungan. Lalu yang kedua, koordinasi. Rencana produksi yang disusun dengan baik juga dapat berfungsi sebagai alat pengkoordinasian. Rencana produksi yang telah disetujui bermanfaat sebagai rencana induk produksi yang akan dilaksanakan oleh Departemen Produksi. Ini menjadi pedoman perencanaan dan penjadwalan yang aktual dan rinci yang dilaksanakan oleh Departemen Produksi sehari-hari atau setiap minggu. Lalu, yang ketiga ada pengendalian. Sebagai alat pengendalian, rencana produksi juga berguna untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja aktual produksi. Kemudian dilakukan tindakan perbaikan bila mana diperlukan. Prosedur pokok dalam pengendalian meliputi pengendalian bahan, analisis proses produksi menurut pusat tanggung jawab dan divisi produksi, rute produksi, penjadwalan produksi, pengiriman hasil produksi, dan tindak lanjut. Untuk keperluan pengendalian terhadap tingkat produksi baik dalam harian maupun mingguan, maka disusunlah performance report. Nah, performance report ini dalam penyusunannya dilakukan perbandingan antara rencana dan realisasinya, sehingga akan segera tampak apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan. Sekian video dari kami. Apabila terdapat salah kata atau kesalahan yang lainnya, kami mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.